Curhatan Zimong saat live kembali menyita perhatian publik setelah dirinya membongkar dugaan perselingkuhan sang suami yang ternyata pernah terjadi sebelumnya. Zimong mengaku mulai curiga karena melihat perubahan sikap dan kondisi tubuhnya selama beberapa hari terakhir. Kecurigaan itu membuatnya teringat kejadian lama ketika sang suami ketahuan berselingkuh dengan tetangga kontrakan mereka sendiri yang dulu sangat dekat dengannya dan sering berinteraksi bersama keluarganya sehari-hari di lingkungan rumah tersebut. Perselingkuhan tersebut akhirnya terbongkar setelah Zimong menyadap WA suaminya dan menemukan percakapan mesra dengan perempuan lain. Isi chat itu membuat Zimong gemetar hingga marah besar karena suaminya diduga diam-diam menemui selingkuhannya di kosan. Selama ini Zimong tidak pernah curiga, sebab sang suami justru sering menghina perempuan tersebut di depannya, hingga netizen yang budiman ikut geram mendengar pengakuan itu saat live tersebut. 10 hari ke belakang aku ngomong suami aku sambil bercanda gitu. Kok Neng kayak gini sih? Kata aku, itu ya pasti itu gitu sama londe, kata aku gitu kan. Terus kata dia, apaan katanya, fitnah. Padahal aku sambil bercanda gitu, tapi sering aku bilang kayak gitu karena aku ngerasa itu kayak ini tuh keputihannya itu tuh kayak beda. Aku nggak pernah kayak gitu. Itu kayak men gitu, kayak menstruasi, kayak ngalir terus gitu, tapi nggak gatel juga, cuman beda lah pokoknya gitu aja. Aku udah curiga karena sebelumnya juga dia kayak gitu, karena sebelumnya juga dulu aku ngalamin kayak gini lagi tuh waktu dia ketahuan selingkuh juga. Selingkuhnya itu sama tetangga aku nih, Rere. Tahu nggak bungsu, selera dia tuh emang tukang kopi, kalau nggak tukang kopi tukang nasi. Nih kalian nih, ada orang pasar nggak nih kenal si Rere nggak? Nah, si Rere itu, dia sama si Rere juga, itu si Rere itu tetangga aku, tetangga kontrakan dulu sebelum ada rumah, tetangga kontrakan. Anaknya itu, karena suami aku tuh emang pengen banget punya anak ya, sedangkan si Rere itu baru ngelahirin anak laki-laki. Digendong-gendong lah, aku yang ngasuh anaknya lah. Aduh, anjir. Abis itu kan, abis itu pindahlah si Rere itu. Tapi si waktu ngontrak sebelahan sama aku tuh dia masih suami istri, masih ada suaminya gitu. Tapi pas pindah dia cerai sama suaminya, terus kerja lagi di lapak di pasar. Si Rere itu selingkuhan yang dulu itu. Bahkan kan di lapaknya itu kan pasang CCTV yang nyambung juga ke HP aku. Aku kan suka kadang liatin CCTV-nya lapak itu, suami aku lagi ngapain, ada tukang kopi atau tukang nasi ke lapak, aku tahu gitu ya kan. Nah, pas abis itu tuh suami aku suka, si Rere tuh suka melipir gitu ya kan. Aku nggak ada curiga sama sekali. Bahkan suami aku tuh suka kalau pulang dari pasar itu, dari lapak tuh suka bilang katanya, tadi ada si Rere katanya ke lapak, meni hitam katanya, cungkring, jijik banget liatnya gitu terus. Aku tuh kayak gitu terus, makanya aku nggak ada curiga karena dia tuh suka, nggak aku nanya juga, dia suka suka ngomong sendiri kayak, si Rere katanya ini udah kecil, cungkring, hitam, jendil lagi, centil lagi katanya gitu ya kan. Terus makanya aku nggak ada curiga. Nah, pas ketahuan itu dulu juga, aduh, jadi mengingat luka lama gitu. Nah, ketahuannya itu disadap HP-nya itu, HP suami aku itu aku sadap. Terus kata suami aku, Neng mau ikut gak katanya ke undangan? Enggak Neng capek, kata aku, nggak mau, nggak suka kata aku.
pergi aja sendiri. Ya udah, mau cuci belum motor katanya ke steam. Nah pas di steam motor itu nggak tahu kenapa ya aku selalu ketahuannya. Aku buka di WhatsApp, ada WhatsApp yang buat yang buat ngebajak gitu, namanya WhatsApp kan, pakai scan barcode itu. Aku buka WhatsApp-nya itu, Neng katanya, Neng mainnya ke situ, ke kosan. Katanya balasannya itu, balasan si Rere-nya itu, aku belum tahu kalau itu si Rere, balasan ceweknya itu begini, katanya Neng masih sakit, katanya bekas semalam. Gak tahu itu sakitnya apa bekas semalam, gak tahu aku, karena itu aja chatannya itu. Enggak, katanya bekas itu apa, masih sakit, masih perih bekas semalam, katanya gitu, masih sakit bekas semalam. Ya udah katanya sambil bawain obat. Nah habis itu udahlah, ya udah katanya mau pulang dulu ke rumah. Ya takut lah diketahuan sama aku, makanya udah chatannya. Padahal aku itu udah lihat, kayak pas waktu itu aku gemeteran banget, gemeteran parah. Pulanglah ke rumah, ini apa, ini siapa? Wah, ngamuk aku sejadi-jadinya, semua itu apa, make up aku seret lah semua akunya. Itu katanya siapa nih ceweknya, kata, karena dia tahu kalau misalkan aku waktu itu tahu kalau itu si Rere, pasti udah habis dia, udah aku tinggalin. Karena dia tahu anaknya si Rere itu suka aku gendong-gendong, suka aku bawa main, aku suapin. Pokoknya aduh lah, pasti tahu dia marahnya aku bakal kayak gimana. Dia diem, gak kasih tahu, katanya itu micet, cuman micet doang, katanya cewek micet. Ya udah ayo anterin ke ceweknya. Neng janji gak bakalan marah, kata aku gak bakalan marah. Emang aku tuh kalau misalkan Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ada pelakor yang pede kalau dia tuh bisa ngasih anak. Padahal riwayat tuh laki udah nikah 11 tahun. Terus dia celap-celup sana-sini sampai tuh bini sahnya aja kena penyakit. Kalau sperma dia gacor nggak perlu celap-celup sana-sini. Sampai punya selingkuhan, si bininya udah hamil. Pelakor dengan bangganya dia bisa ngasih anak ke tuh laki. Jangan lu kepedean, Neng. Bisa jadi yang bermasalah itu lakinya. Bayangin udah celap-celup sana-sini sampai bininya tuh punya penyakit. Terus kagak ada tuh cewek yang dicelap-celup pada hamil. Berarti apa? Udahlah, gua kesel pokoknya. Belum punya anak bukan berarti gagal jadi perempuan, gagal jadi istri, dan gak bisa dijadikan alasan suami untuk selingkuh. Buat Kak Zimong, peluk jauh dari para perempuan yang ikutan nyesek. Kak Zimong, kamu bukan perempuan gagal, bukan kurang cantik, bukan kurang baik, bukan kurang sabar, dan bukan kurang berharga hanya karena orang yang gak bisa menjaga komitmennya. Kak Zimong, kamu harus tahu kalau pengkhianatan dari orang lain itu tidak mengurangi nilai kamu sedikit. Nangis aja kalau memang harus nangis, dan marah aja kalau memang lagi hancur. Tapi pelan-pelan semoga Kak Zimong bisa berdiri lagi, bukan untuk membuktikan apa-apa kepada mereka, tapi untuk mengingatkan mereka bahwa Kak Zimong itu tetap layak dicintai dengan benar, dihormati dengan utuh, dan diperlakukan dengan baik. Dan semoga Allah juga mengganti masalah ini dengan ketenangan. Semoga kakak dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, membela dan bukan malah menambah luka. Semangat Kak Zimong. Buat para perempuan di luar sana, coba komen di bawah kalimat penyemangat dan doa buat Kak Zimong. Sumpah aku sedih banget. Tadi baru aja lewat di FYP aku, ada seorang istri yang nemuin pacar suaminya. Kontennya tuh day one ketemu pacar suami. Wah gila. Bayangin itu kayaknya dia pacarnya tuh dijebak gitu. Ternyata ada istrinya, istri sahnya. Udah 11 tahun menikah dan suaminya tuh udah punya pacar lagi. Tapi yang bikin aku nyesek di sini tuh istrinya tuh masih yang baik-baik. Ya histeris wajar dong. Namanya diselingkuhin, gila banget. Tapi yang bikin aku bener-bener sampai hati banget tuh istrinya ngomong kayak gini. Kamu udah aku izinin nikah lagi loh. Asal jangan selingkuh. Aku tahu aku gak bisa ngasih anak. Apa karena aku gak bisa ngasih anak? Wah itu kayak, ya ampun. Aku sebagai cowok aja denger itu kayak, bejat sekali kamu mas, istrimu. Ya ampun. Bahkan dia, karena dia udah merasa dirinya tidak bisa mencukupi ya keinginan suaminya, mungkin pengen punya anak ya, terus
dia ngomong kayak gitu bener-bener ya Allah. Ya aku doain Kak, kamu semoga mendapatkan jalan terbaik. Ya aku nggak tahu kondisi kamu sekarang gimana, tapi aku doain yang terbaik dan semoga aman semuanya Kak ya. Sinting suaminya nih, yang selingkuh juga nih, kurang ajar.